Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia SMP kelas 7 bab 7 subbab yang B, yaitu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Nah, yang kita pelajari yang pertama adalah tentang perbedaan pengertian dan unsur surat. Ini sekaligus merefresh materi minggu lalu ya. Langsung saja, ini dia perbedaan pengertian surat. Kita mulai dari surat pribadi terlebih dahulu. Pengertian surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis berupa surat yang dibuat seseorang kepada orang lain sebagai keperluan pribadi. Sementara surat dinas adalah bentuk surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dinas dan lembaga. Nah, itu tadi tentang pengertian surat. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah perbedaan unsur yang ada pada surat pribadi maupun surat dinas. Kita mulai dari surat pribadi. Surat pribadi terdiri dari 8. Yang pertama adalah tanggal surat. Kemudian ada alamat surat, pembuka surat, pendahuluan surat, isi surat, penutup surat, nama pengirim, dan juga yang terakhir adalah tanda tangan. Sementara kalau di surat dinas ini jauh lebih kompleks. Kita bisa lihat dari jumlahnya saja sudah lebih banyak. Yang pertama, kop surat. Ini sekaligus yang membedakan dengan surat pribadi. Karena kalau di surat pribadi tidak ada kop surat. Sementara ciri yang biasanya muncul pada surat dinas yang pertama bisa kita lihat adalah kop suratnya. Kemudian nomor surat, perihal hal surat, tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan. Sementara yang ke-12 adalah jabatan pengirim surat. Ini sekaligus ciri yang berikutnya. Biasanya di surat dinas ditandai dengan jabatan pengirim surat. Dan yang ke-13 adalah yang terakhir, yaitu nama pengirim surat. Kita lanjutkan ya. Itu tadi unsur tentang surat pribadi dan surat dinas. Sekarang kita belajar tentang cara menyimpulkan surat. Bagaimana caranya? Nah, ini. Yang pertama, baca keseluruhan surat dengan cermat. Kemudian yang kedua adalah tentukan jenis surat yang kita baca dan ciri-cirinya. Yang ketiga adalah perhatikan bagian unsur-unsur surat, karena bagian ini digunakan dalam menyusun simpulan surat. Yang keempat adalah simpulan isi surat dengan bahasa kalian sendiri, dengan memahami isi surat terlebih dahulu. Nah, dari poin keempat ini kita bisa tahu bahwa ternyata menyusun simpulan surat itu bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Sekaligus ini bisa dikatakan adalah tips untuk menyusun isi surat. Nah, kita lanjutkan ya. Ini menyimpulkan isi surat pada surat pribadi. Kita langsung saja mulai praktek ya. Yang pertama, ini contoh surat pribadi. Malang, 14 November 2015. Salam semangat belajar. Apa kabarmu Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keberadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Sepupumu dan sahabatmu, Viola. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah contoh dari surat pribadi. Sekarang kita praktek untuk menyimpulkan isi surat. Kita mulai dengan cara membuat pertanyaan dari sisi unsur-unsur surat. Ini ya, unsur-unsur surat. Pertanyaan yang pertama, tentukan jenis suratnya terlebih dahulu. Kita tentukan jenis suratnya ya. Nah, ini adalah jenis surat pribadi kekerabatan. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa dari nomor 1 ini adalah sahabatmu. Akan tetapi, selain sahabatmu, dia menyebutkan bahwa dia adalah sepupunya. Berarti antara Viola dan Ozi mempunyai hubungan keluarga. Itu kenapa disebut dengan surat pribadi kekerabatan. Berikutnya adalah nama pengirim suratnya. Kita cari tahu. Nah,
di bagian bawah surat seperti ini adalah pengirim suratnya. Bisa dipastikan di bagian bawah adalah penulis atau pengirim suratnya. Kita tinggal masukkan ke sini. Nah, pengirim suratnya adalah Viola. Sementara nama penerima suratnya adalah Ozzy. Seperti dalam surat, di sini dibacakan, "Apa kabarmu, Ozzy?" Nah, berarti dia sedang menyapa Ozzy. Berarti penerima suratnya adalah Ozzy, maka kita masukkan ke dalam sini. Ini adalah Ozzy. Berikutnya adalah tempat dan tanggal surat. Nah, kalau ini gampang ya, di bagian pojok kanan, pojok kiri atas, ini ada tulisan Malang 14 November 2015. Maka jawabannya berarti kita masukkan ke sini. Malang 14 November 2015. Dan yang terakhir adalah isi suratnya. Nah, nomor 5 ini menunjukkan isi suratnya. Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Nah, dari kalimat di paragraf ini, kalian buat kalimat kalian sendiri untuk membuat isi surat. Ini sudah saya siapkan ya. Ini coba saya praktekkan untuk membuat paragraf isi surat dengan bahasa saya sendiri, yaitu Viola yang akan diajak ayahnya turut serta saat memberi penyuluhan di desa Ozzy tinggal. Viola berencana akan sekalian berkunjung ke rumah Ozzy jika Ozzy tidak ada kegiatan saat liburan semester ini. Nah, dari pertanyaan ini kemudian harusnya kita akan merubah dalam bentuk paragraf karena biasanya simpulan isi surat bentuknya paragraf. Ini masih pertanyaan yang sama tadi ya. Nah, kita akan rubah pertanyaan dari unsur-unsur surat ini menjadi sebuah paragraf. Paragraf simpulan surat pribadi, kita mulai. Nah, dari susunan yang sudah saya buat ini, sekaligus memberikan contoh ya, surat pribadi. Ini saya ambil dari pertanyaan nomor 1. Surat pribadi, saya masukkan ke sini. Tersebut dikirim oleh Viola kepada sepupunya Ozzy. Saya ambil dari pengirim nomor 2 dan nomor 3 yaitu Ozzy. Selaku penerima, saya masukkan ke dalam sini. Kemudian saya tambahi pada tanggal 14 November 2015. Berarti surat itu saya ambil dari tempat dan tanggal surat. Malang 14 November 2015. Saya ambil tanggalnya saja. Pertanyaannya apakah boleh dengan kotanya? Tentu saja boleh. Karena penyusunan paragraf simpulan surat pribadi menggunakan kalimat sendiri. Jadi kalian boleh menambahkan Malang misalnya. Berikutnya adalah Viola menceritakan bahwa dia akan diajak ayahnya yang akan memberikan penyuluhan di desa tempat Ozzy tinggal. Dan Viola berencana untuk sekalian berkunjung ke rumah Ozzy jika Ozzy tidak ada kesibukan pada libur semester ini. Nah, ini kalimat di bawah ini saya ambil sepenuhnya dari isi surat yang sudah saya susun terlebih dahulu. Ini saya masukkan. Nah, kalau sudah lengkap seperti di bawah ini, maka tugas untuk menyusun simpulan surat pribadi menjadi sudah selesai. Nah, berikutnya kita praktek pada surat dinas. Ini adalah contoh dari surat dinas ya. Kita coba bacakan. Ini kopnya Sekolah Menengah Pertama Negeri 43, Jalan Pahlawan Trip 2 nomor 102 Makassar. Nah, ini dimulai dari 15 April 2015. Kenapa di depannya tidak ada nama kota? Karena di dalam surat biasanya bagian kopnya sudah mencantumkan nama kota atau alamatnya. Maka di depan tanggal tidak diperlukan nama kota lagi, langsung saja ditulis tanggalnya. Saya bacakan ya. 15 April 2015. Hal, ucapan terima kasih. Yang terhormat pimpinan Museum Hasanuddin Makassar. Dengan hormat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan dan layanan pihak Museum Hasanuddin Makassar kepada siswa SMPN 43 saat kegiatan karya wisata minggu lalu. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesabaran menjawab semua pertanyaan siswa kami dan kesibukan atas kunjungan kami. Kami
perlu menyatakan bahwa keluarga besar SMPN 43 merasa puas atas kunjungan ke Museum Hasanuddin Makassar. Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan di masa mendatang. Hormat kami, Kepala Sekolah Andi Laki Mapang SPD. Sekarang kita mulai menyusun isi surat dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari unsur-unsur surat. Yang pertama, tentukan jenis suratnya. Nah, dari kopnya saja kita sudah bisa tahu bahwa jenis surat ini adalah jenis surat resmi dan berisi tentang pemberitahuan. Kemudian, nama pengirim suratnya. Nah, ini nama pengirim suratnya bagian bawah ya. Cirinya pengirim surat adalah di bagian bawah, yaitu Bapak Kepala Sekolah yang bernama Andi Laki Mapang SPD. Kita isi masukkan di sini. Nah, berikutnya pertanyaan ketiga, yaitu nama penerima suratnya. Siapakah nama pengirim penerima suratnya? Yaitu yang terhormat pimpinan Museum Hasanuddin. Berarti ini adalah penerimanya. Kita masukkan ke dalam nama penerima suratnya. Nah, ini ya. Berikutnya pertanyaan nomor 4, tempat dan tanggal surat. Nah, kalau ini gampang ya. Kita langsung saja masuk ke sini. Nah, 15 April 2015 kita masukkan ke sini. Ingat ya, kotanya bisa kita ambil dari kop surat. Jadi bisa kita tulis Makassar 15 April 2015. Sementara isi suratnya, ini adalah bagian isi surat. Dari bacaan isi surat ini bisa kita simpulkan dan kita susun berdasarkan kalimat kita sendiri. Ini adalah contoh yang sudah saya buat. Kepala SMPN 43 Bapak Andi Laki Mapang SPD mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan pihak Museum Hasanuddin Makassar kepada siswa SMPN 43 dalam kegiatan karya wisata dan berharap tetap bisa menjalin kerjasama yang baik di kemudian hari. Nah, dari pertanyaan unsur ini kita akan merubah menjadi bentuk paragraf. Ini masih pertanyaan yang sama tadi ya, dari unsur-unsur surat dinas. Sekarang kita rubah menjadi bentuk paragraf, yaitu berupa simpulan surat dinas. Kita susun ya. Kita ambil yang pertama terlebih dahulu. Surat dinas, saya ambil dari nomor pertama, nomor 1, yaitu surat dinas. Saya masukkan ke sini. Surat dinas tersebut dikirim oleh, nah dikirimnya kita masukkan, yaitu Bapak Andi Laki Mapang SPD selaku kepala sekolah. Kita masukkan oleh Kepala Sekolah SMPN 43 Bapak Andi Laki Mapang. Kepada berarti adalah penerima suratnya, yaitu pimpinan Museum Hasanuddin. Kepada pimpinan Museum Hasanuddin. Pada tanggal 15 April 2015, ini saya ambil dari tanggalnya. Sekali lagi, kalian boleh menambahkan kotanya jika memang kalian merasa itu dibutuhkan. Saya ambil contoh untuk memasukkan tanggalnya. Kemudian, untuk mengucapkan terima kasih dan atas pelayanan yang diberikan pihak Museum Hasanuddin Makassar kepada siswa SMPN 43 dalam kegiatan karya wisata dan berharap tetap bisa menjalin kerjasama yang baik di kemudian hari. Nah, ini saya ambil dari isi surat yang sudah saya susun menggunakan kalimat atau kata-kata yang saya susun sendiri. Ini saya masukkan ke sini. Sampai di sini, maka praktek menyimpulkan isi surat dinas dalam bentuk paragraf sudah selesai. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah cara menyimpulkan isi surat, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan ilmu yang berguna di kemudian hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.